Menurut survei dari Katalis ya, terhadap 12.000 karyawan secara global, hanya 39% diantaranya yang menyatakan manajer mereka menunjukkan openness, menunjukkan keterbukaan. Ini tentu cukup mengecewakan ya. Karena openness ini atau keterbukaan ini menurut saya adalah kunci dasar dari seorang leader membangun koneksi dengan yang dipimpinnya. Kalau koneksinya saja tidak ada, gimana yang dipimpin bisa mempercayai leadernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata cinta Anda semakin berlimpah. Dan di saat yang bersamaan, keberadaan Anda memberi manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Pemirsa, beberapa waktu lalu, ya, netizen ramai berbondong-bondong menyerbu akun salah satu gubernur di Pulau Sumatera. Saya tidak perlu menyebutkan ya. Anda pasti sudah tahu ya siapa sosok yang dimaksud yang diserang oleh netizen. Ya, saya nggak mau menyebutkan bukan apa. Saya takut nanti dituntut juga dengan undang-undang ITE ya karena membawa-bawa nama beliau. Kalau hanya di telepon sih, saya malah ajak berjumpa sama orang itu sebagai orang yang dibesarkan di Provinsi Lampung. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran dengan Bapak Gubernur. Beliau sempat membuat gram warganet, ya, lantaran sikapnya yang terkesan anti kritik terhadap TikToker Bima Yudo Saputro. Bukan cuma itu, beliau kembali jadi sorotan saat diprank dan disindir oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, menariknya, saat awal video tersebut di-up ke publik, pemimpin daerah ini justru memberikan respon yang negatif terhadap aspirasi dari Bima. Setelah terus-menerus dipojokkan karena viral dan menjadi perhatian orang, ya. Dan yang memperhatikan orang itu salah satunya juga orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi, barulah perbaikan itu dilakukan. Mungkin fenomena ini bisa jadi sering kita temui di kantor ya, di organisasi kita, di tempat kita bekerja. Di mana keterbukaan atau openness dari seorang pemimpin ya, baik terhadap feedback, pengetahuan atau pengalaman baru tidak diperhatikan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia nyatanya. Menurut survei dari Katalis ya, terhadap 12.000 karyawan secara global, hanya 39% diantaranya yang menyatakan manajer mereka menunjukkan openness, menunjukkan keterbukaan. Ini tentu cukup mengecewakan ya. Karena openness ini atau keterbukaan ini menurut saya adalah kunci dasar dari seorang leader membangun koneksi dengan yang dipimpinnya. Kalau koneksinya saja tidak ada, gimana yang dipimpin bisa mempercayai leadernya? Wong koneksinya nggak ada, nggak bisa nyambung. Ya, padahal menurut survei yang sama, karyawan akan dengan sepenuh hati untuk go extra miles dalam bekerja kalau leader mereka mau terbuka dan menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dan mereka yang sudah punya leader yang demikian diketahui lebih kreatif, punya dedikasi yang tinggi, dan mau sepenuh hati untuk all out dalam bekerja. Openness atau keterbukaan terjadi ketika kita sebagai leader mau terlebih dahulu membuka diri. Mau menunjukkan kekurangan kita, mau mendengarkan aspirasi, bahkan luka hati orang lain, anggota tim Anda. Mau menunjukkan hasil kerja kita, walaupun hasilnya adalah sebuah kegagalan. Mengizinkan diri kita untuk mau memperlihatkan sisi manusiawi yang jauh dari sebuah
kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Andra and the Backbone. Sorry ya, ini guyonan bapak-bapak gitu yang sudah senior ya. Memang jadi ngeblur ya, batasan antara hubungan personal dan profesional. Meskipun kalau diamati, memang mau tidak mau, kehidupan personal seseorang akan mempengaruhi kehidupan profesional. Mereka yang sedang punya masalah dengan rumah tangganya misalnya, kemungkinan besar di kantor akan sulit untuk fokus. Akhirnya produktivitasnya juga menurun. Jadi ada hubungan antara profesionalitas dan hubungan personal ya. Kita mungkin semua tahu cerita pribadi Barack Obama. Padahal kita bukan warga Amerika Serikat. Dan tentu warga Amerika Serikat jauh lebih tahu dibandingkan kita. Apa yang terjadi? Ini dikarenakan Obama adalah salah satu contoh leader yang cukup sering menceritakan personal story miliknya. Sehingga orang merasa kenal beliau. Alasan inilah yang dipercaya menjadi salah satu faktor kenapa ia bisa terpilih sebagai presiden 2 periode. Karena ia mau membuka dirinya. Orang merasa punya koneksi dengannya, punya kedekatan dengan Barack Obama. Datang ke Indonesia pun menyapa dengan nasi goreng, bakso dan sebagainya. Ada koneksi di situ. Nah, di sini seninya menurut saya, bagaimana kita bisa membuka diri kita ke orang-orang yang kita pimpin, tapi tetap memiliki batasan privasi yang perlu kita jaga. Seberapa terbuka yang diperlukan sih? Jawabannya tentu akan berbeda satu orang dengan yang lain. Setidaknya Anda bisa mengikuti pedoman-pedoman berikut ini supaya keterbukaan Anda tetap menjaga privasi Anda, tapi kemudian Anda terbuka dengan anggota tim Anda sehingga koneksi itu terjadi. Pertama, keterbukaan butuh sistem untuk bertahan. Walaupun kita telah mencontohkan atau membuka diri, tapi bisa jadi tidak semua anggota tim menyadari dan mau langsung menerapkan. Anda pun tidak bisa untuk memaksa mereka hanya dengan meminta, ayo bisa lebih terbuka ya satu sama lain supaya kita saling bersaudara. Kagak bisa. Perlu ada wadah yang memfasilitasi agar mereka mau membuka diri. Harus dimulai dengan momen atau kegiatan sebagai wadahnya. Dan ingat, bukan hanya sekedar sharing, tapi penting juga untuk tahu kenapa hal itu penting untuk diceritakan kepada yang lain. Nah, pola ini perlu ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan agar menjadi sesuatu yang bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi keterbukaannya itu continue, tidak hanya sekali-kali. Sehingga keterbukaan menjadi budaya, ya, saling menghormati dan saling melengkapi satu sama lain. Ibarat puzzle berbeda, tapi karena terbuka akhirnya bisa saling menyempurnakan. Ya, jadi namanya terbuka tidak boleh sekali-kali. Perlu ada wadah yang kemudian difasilitasi oleh perusahaan untuk terus digaungkan. Yang kedua, hargai bahwa setiap dari Anda dan mereka punya kapabilitas. Artinya apa? Ya, jangan fokus dengan cerita Anda sendiri. Keterbukaan ini sebagai kunci menuju hubungan yang penuh rasa percaya. Ngomong dengan satu yang lain enak, tidak ada yang mudah tersinggung. Tidak takut salah satu sama lain. Dan setiap cerita atau aspirasi atau ide yang manfaatnya untuk bersama, itu kemudian disebarluaskan. Bisa saling menguatkan, bisa mendorong ke kemajuan bersama. Dan saya percaya setiap cerita itu seperti sebuah foto. Di mana di dalamnya bukan hanya ada kita seorang. Ceritakan gambaran besarnya, berbagi cerita itu akan saling menguatkan dan memberi pengaruh yang besar bagi kebersamaan dan saling respek satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu, akhirnya muncul saling trust satu dengan yang lain. Kalau Anda memberikan kesempatan bercerita kepada banyak orang, tidak hanya Anda sendiri yang cerita, nanti narsis namanya. Dan yang ketiga, lihat kesalahan dengan lensa yang berbeda.
Mungkin dalam kasus di awal tadi, kasus Lampung ya, jalanan rusak ya. Salah satu yang membuat saya malas pulang ke Lampung kan memang jalanan rusak ya. Bapak pimpinan daerah membuat sebuah kesalahan dengan membiarkan jalanan rusak ya. Mungkin sampai masa jabatannya itu akan dibiarkan ya. Tapi kalau kita gunakan lensa yang berbeda, nyatanya setelah ini masyarakat Lampung bisa menikmati jalanan dengan lebih layak di banyak tempat. Setelah Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, dan Pak Menteri datang ke sana dan berjanji akan membangun ruas-ruas jalan di Lampung. Terlepas dari polemik di belakangnya, kita doakan semoga dana yang sudah dianggarkan bisa dengan amanah dikelola untuk jalanan warga Lampung. Sebetulnya tidak ada formula rahasia untuk seorang leader menjadi terbuka. Karena tiap orang gayanya beda-beda. Ini adalah sebuah seni, ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk menemukan seberapa Anda bisa tegas kepada diri Anda untuk mau konsisten terbuka. Sehingga tercapai hubungan yang dalam, mengakar, dan penuh dengan kepercayaan. Karena pada esensinya, leadership itu tentang bagaimana kita membantu orang-orang menuju arah yang sama. Kalau sinyalnya aja tidak ada, gimana mau connect? Dan sinyal itu adalah keterbukaan Anda sebagai seorang leader. Jadi leader perlu terbuka supaya anggota tim Anda pun terbuka dengan Anda. Jadi tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus membuka pikiran dan memperkaya banyak sudut pandang supaya Anda menjadi pemimpin yang terkoneksi dengan anggota tim Anda. Sukses mulia untuk kita semua.